Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala pengukuran bersifat metrik baik untuk variabel bebas maupun variabel tergantungnya. Regresi berganda adalah pengembangan dari regresi linier sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan di masa akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tak bebas. Perbedaan penerapan metode ini hanya terletak pada jumlah variabel bebas independen yang digunakan. Syarat-syarat analisis regresi berganda yaitu yang pertama, data harus metrik atau kuantitatif atau numerik, sebaliknya berskala interval. Kemudian yang kedua, variabel bebas terdiri lebih dari dua variabel. Kemudian ketiga, variabel tergantung terdiri dari satu variabel. Keempat, hubungan antar variabel bersifat linear, artinya semua variabel bebas memengaruhi variabel tergantung. Pengertian ini secara teknis disebut bersifat rekursif. Maksudnya pengaruh bersifat searah, yaitu dari variabel-variabel bebas, variabel X ke variabel tergantung, variabel Y, dan tidak boleh sebaliknya atau tidak boleh ada saling berpengaruh secara timbal balik resiprosal antara variabel bebas maupun tergantung. Yang kelima, tidak boleh terjadi multikolinearitas, artinya sesama variabel bebas tidak boleh berkorelasi terlalu tinggi, misalnya 0,9, atau terlalu rendah, misalnya 0,01. Yang keenam, tidak boleh terjadi autokorelasi. Tidak terjadi autokorelasi jika angka Durbin dan Matsor sebesar negatif 2 lebih kecil dari DW lebih kecil dari 2. Yang ketujuh, jika ingin menguji keselarasan model, maka dipergunakan simpangan baku kesalahan. Kemudian untuk kriterianya digunakan dengan melihat angka standar error of estimate yang disingkat dengan SEE dibandingkan dengan nilai simpangan baku, standard deviation. Kemudian bila angka standar error of estimate yang disingkat SEE lebih kecil dari simpangan baku, standard deviation, maka model dianggap selaras. Langkah-langkah dalam analisis regresi berganda yaitu pertama-tama buka aplikasi SPSS, kemudian klik pada variabel view. Pada kolom name, ketik motivasi pada baris pertama. Minat pada baris kedua. Dan prestasi pada baris ketiga. Kemudian pada kolom desimal ubah menjadi 0. Pada kolom label, untuk baris pertama, tulis motivasi sebagai X1. Pada baris kedua, tulis minat sebagai X2. Dan pada baris ketiga, tulis prestasi sebagai Y.
Kemudian pada kolom measure, ubah menjadi scale. Kemudian untuk pengisian data, klik Data View. Kemudian masukkan nilai motivasi pada kolom motivasi. Bisa ditulis manual atau di copy dari Microsoft Excel. Kemudian pada kolom minat, isi dengan nilai minat. Pada kolom prestasi, isi dengan nilai prestasi. Setelah pengisian data selesai, klik Analyze. Kemudian klik Regression. Setelah itu, pilih Linear. Maka akan muncul kotak dialog dengan nama Linear Regression. Setelah itu, masukkan variabel motivasi X1 dan minat X2 ke kotak independen. Kemudian, masukkan variabel prestasi Y pada kotak dependen. Pada bagian metode, pilih Enter. Selanjutnya, klik Statistik. Pada bagian Linear Regression Statistik, berikan tanda centang pada Estimates dan model fit, kemudian klik Continue. Kemudian klik OK. Maka akan muncul output SPSS. Pada tabel output variabel entered atau removed di atas memberikan informasi tentang variabel, penelitian, serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel minat dan motivasi. Sementara variabel dependen adalah variabel prestasi. Analisis regresi menggunakan metode enter. Tidak ada variabel yang dibuang sehingga pada kolom variabel removed tidak ada angkanya atau kosong. Kemudian pada tabel model summary memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi. Di situ diketahui nilai R adalah 0,916, kemudian R square-nya 0,839, kemudian adjusted R square-nya 0,803, dan standard error of
the estimate di situ 3,453. Kemudian pada tabel ANOVA memberikan informasi tentang ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi. Di situ diketahui F hitungnya sebesar 23,450. Kemudian pada tabel koefisien memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel prestasi. Di situ diketahui koefisien regresi dari konstanta sebesar 2,612 dan koefisien regresi dari X1 itu sebesar 0,192 dan T hitungnya 0,894 dan nilai signya 0,395. Kemudian koefisien regresi dari X2 itu sebesar 0,888 dan nilai T hitungnya sebesar 3,567 dan nilai signya sebesar 0,006.